yang memberi rasa. Dipersilakan Pak Karim untuk mempersiapkannya agar kita punya waktu untuk sedikit klarifikasi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Nugroho, Pak Moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin Bapak para Kepala Kapokja BRG, kemudian Bapak-Bapak Kepala Dinas di Provinsi Riau, kemudian Bapak Ibu peserta semua. Mohon izin, mungkin nanti perlu diingatkan Pak Nugroho kalau kami mungkin terlalu banyak waktunya. Sepertinya slide kami cukup banyak ini. Mohon izin untuk sharing. Waduh, 21. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami mendapat amanah untuk menyampaikan sistem pemantauan air lahan gambut. Apa itu sistem pemantauan air lahan gambut? Adalah sebuah sistem yang bisa memonitor kondisi fluktuasi air di lahan gambut per hari, per jam, kondisi airnya, dan itu secara real time, jadi bisa kita pantau dari waktu ke waktu. Intinya adalah seperti itu. Kenapa itu perlu kita lakukan? Karena kita diamanai adalah sebagai upaya pencegahan kerusakan lahan gambut. Itu berdasarkan PP 71 menyebutkan bahwa ekosistem gambut dikatakan rusak ketika tinggi muka airnya melebihi 0,4 meter atau 40 cm. Untuk itu kami dari BRG melihat TMA ini sesuatu hal yang penting. Baik, sebelum saya masuk ke materi secara umum, saya akan membawa Bapak dan Ibu semua hasil pemantauan TMA kami dari tanggal 14 Mei sampai 14 Juni 2020. Kalau kita lihat, kami menggunakan satu kesatuan pengukuran KHG, yaitu kawasan hidrologis gambut. Kalau kita melihat untuk hasil TMA di Provinsi Riau, punya kecenderungan untuk turun. Jadi kalau kita lihat di sini ada kecenderungan nilainya di masing-masing KHG itu cenderung turun. Ini mungkin perlu mendapat perhatian dari kita semua. Kalau kita lihat atau kita bandingkan, di waktu yang sama, tahun 2019, itu rata-rata TMA kita di bawah 0,5. Atau bisa dikatakan 0,6 sampai 0,7. Nah, tahun ini alhamdulillah masih beruntung, ini masih di atas tahun yang lalu. Tetapi karena nilainya sudah cenderung turun, itu juga perlu mendapat perhatian kita semua. Baik, kemudian dari TMA kita beralih untuk melihat prediksi curah hujan yang akan terjadi. Kalau kita lihat di sini di Provinsi Riau, hampir sebagian besar itu curah hujannya pada nilai rendah. Artinya adalah untuk terjadi hujan kemungkinan kecil. Kalau kita lihat yang warnanya orange itu adalah
intensitas curah hujannya rendah atau prediksi terjadinya curah hujan itu adalah rendah. Artinya kita perlu memprioritaskan atau memperhatikan daerah-daerah yang prioritasnya rendah untuk bisa terjadinya kebakaran lahan. Nah, sekarang kita lihat tadi ada TMA, nilai TMA yang cenderung turun, kemudian prediksi curah hujan yang juga sudah rendah. Kemudian kita lihat history hotspot yang terjadi atau history fire spot di tahun 2018-2019 itu cukup tinggi untuk beberapa KHG di Riau. Kalau kita ambil satu contoh saja, misalnya di Rokan, KHG Rokan, Sungai Siak Kecil, itu history hotspotnya di 2018 itu 18 kali sudah terjadi kebakaran. Kemudian 2019, 19 kali. Nah, ini mungkin kita perlu waspada daerah-daerah mana saja yang mempunyai history hotspot, history fire spot, kemudian prediksi curah hujannya juga yang rendah. Kemudian yang penting lagi adalah kita juga perlu melihat potensi awan untuk potensi terjadinya awan atau dalam hal ini bibit awan untuk biasanya disemai untuk kegiatan proses atau TMC. Nah, karena sekarang BPPT dan beberapa instansi terkait sudah getol untuk melakukan TMC, tetapi kita perlu melihat juga bibit-bibit awan itu ada di mana saja. Kalau bibit awan itu kurang dari 50%, artinya itu nggak mungkin juga untuk diadakan TMC. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat di sini, beberapa daerah di KHG di Riau sudah dalam waktu dekat ini, bibit-bibit untuk potensi awan ini sangat kecil, sehingga tidak bisa dilakukan untuk kegiatan TMC. Nah, ini adalah sebaran alat TMA yang sudah kita pasang di 7 provinsi, tapi kami akan fokus di Provinsi Riau. Riau kita pasang 52 alat. 52 alat itu tetapi hanya meliputi sekitar 14 KHG saja. Jadi tidak semua KHG kita bisa distribusi pemasangan alatnya, sehingga kami hanya memantau KHG-KHG yang ada alat TMA-nya saja, yaitu sebanyak 14 KHG. Mengapa kita pasang? Tadi sudah kami sebutkan bahwa ini sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan ekosistem gambut sebagaimana yang diamanahkan di PP 71. Nah, kemudian apa saja yang diamati? Yang diamati pertama adalah tinggi muka air sendiri. Jadi tinggi muka air ini kita ukur dari permukaan lahan gambut. Itu berapa kedalamannya air, itu yang akan kita record per 10 menit. Setelah itu kita juga mengukur curah hujan. Curah hujan, kenapa kita ukur? Ini karena sangat terkait dengan TMA, di mana biasanya kalau terjadi hujan, TMA juga akan cenderung meningkat. Tapi ada kasus di beberapa tempat hujan, tetapi TMA juga nggak naik. Nah, ini tergantung juga intensitas curah hujan dan mungkin jenis gambutnya tersendiri. Yang berikutnya adalah sensor kelembapan tanah. Ini juga kita ukur untuk melihat, kalau tadi TMA itu untuk melihat tinggi muka air,
kalau kelembaban tanah itu adalah untuk mengukur seberapa banyak air yang bisa dikandung oleh lahan gambut itu. Sehingga kita bisa memperkirakan kekeringannya sudah berapa persen. Nah, kemudian kalau kita bandingkan hasil pengamatan kami tahun 2019, kalau di sini Bapak dan Ibu bisa melihat, yang di atas, grafik yang di atas itu adalah pengukuran tinggi muka air tahun 2019 dari bulan Januari sampai September. Kemudian yang grafik di bawah itu adalah jumlah hotspot tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan September 2019. Kalau kita lihat di sini ada hubungan yang relatif signifikan ketika kita melihat di bulan Juni, di bulan Juni nilai TMA cenderung turun di batas level aman, yaitu 0,4. Kemudian kalau kita lihat jumlah hotspot yang terjadi di bulan Juli, ini sudah mulai ada hotspot untuk daerah-daerah atau di lokasi-lokasi di mana ada titik TMA. Nah, ketika bulan Juni mendekati Agustus, ini nilai TMA sudah di bawah 0,4 semua, di semua provinsi. Kalau kita lihat di sini, bulan Juli sudah mulai bermunculan hotspot sampai bulan September. Kalau kita lihat dari hasil ini menunjukkan bahwa memang ada koneksi yang kuat antara nilai TMA dengan hotspot yang terjadi di lokasi-lokasi pengukuran TMA kita. Ini adalah web kami untuk Sipalaga. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini kapan, di mana, dan apa yang TMA dan curah hujan dan kelembapan bisa langsung dilihat pada jam itu juga. 4 menit lagi Pak Karim. Oke Pak Nuk. Nah, ini kami yakin kalau TMA tidak bisa mewakili dalam luasan kawasan gambut yang begitu luas. Untuk itu kami bersama beberapa instansi sedang mengembangkan deteksi kerawanan kebakaran itu, apa yang disebut dengan istilah kami adalah model kerentanan kebakaran lahan berbasis cuaca dan hidrologis gambut. Ini instansi-instansi yang terlibat, kemudian kami mungkin langsung ke hasilnya saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kami menggunakan data exercise untuk bulan Januari sampai Februari, Januari 24 sampai 9 Februari 2020. Ini untuk Riau. Untuk sementara sebagai exercise ini kita menggunakan resolusi 6 km. Untuk selanjutnya nanti kita harapkan bisa 1 km sudah lebih bagus lagi. Ini sebagai contoh aja exercise yang sudah kita lakukan. Kami berharap model ini bisa merepresentasikan TMA yang saat ini terbatas terpasangnya, sehingga nanti dengan model ini kita bisa
melihat atau bisa mewakili nilai TMA berdasarkan seluruh kawasan di areal gambut. Mungkin itu Pak Nuk yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karim. Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sekalian, saya